kelompok kanan yang memang kecewa dengan Pak Prabowo dan juga kecewa dengan Pak Jokowi tiba-tiba terorganisir di sana atas sebab kekecewaan gitu. Apa yang terjadi setelah itu? Serangannya menjadi tidak rasional. Termasuk di sebelah kiri tiba-tiba mengental lagi gara-gara belakangan ini, gara-gara adanya kelompok yang merasa Pak Jokowi telah direbut dari mereka. Marahnya rupanya lebih besar lagi marahnya Pak Prabowo. Wakilnya siapa? Tadinya mau dicari dari PDIP, partai terbesar lainnya. PDIP nggak mau. Nah, disitulah kemudian terjadilah keretakan. Tapi koalisi besarnya dianggap oleh Presiden harus bertahan, maka mesti dicarilah calon yang disepakati oleh koalisi besar. Nah, koalisi besar bersepakat bahwa calonnya Gibran. Subscribe Berita Surakarta. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bagi kita semua. Menarik topik kita hari ini karena ini langsung membahas sesuatu yang digarisbawahi oleh Presiden di hari ulang tahun partai tertua di Indonesia kemarin ini, yaitu Partai Golkar. Dan karena itulah saya kira layak untuk kita garis bawahi sesuatu yang sebenarnya juga kita di Partai Gelora sudah lama juga mewanti-wanti dan mewarning ya, jangan sampai peristiwa pemilu ini mengentertain perasaan yang susah diukur objektivitas dan subjektivitasnya. Tetapi justru kita mulai memfasilitasi pertarungan gagasan, karena gagasan itu tidak ada ketersinggungan. Tetapi perasaan itu problemnya adalah karena dipenuhi oleh ketersinggungan. Apa kita akan terjebak kepada kontestasi perasaan yang disebut oleh Presiden sebagai seperti drama dan drakor begitu ya, maka kemudian tetap saja kita harus lacak dari mana ini asal muasal dari apa yang terjadi sekarang ini. Kenapa ini menjadi seperti kontestasi perasaan? Karena setahun yang lalu lebih saya mengkritik move dari Partai Nasdem ya, kenapa dia tiba-tiba melihat adanya oposisi yang begitu besar ya mendukung saudara Anies Baswedan, belum ada apa-apa tiba-tiba sudah mendeklarasikan Bung Anies Baswedan, yang menyebabkan kelompok kanan yang memang kecewa dengan Pak Prabowo dan juga kecewa dengan Pak Jokowi tiba-tiba terorganisir di sana atas sebab kekecewaan gitu. Apa yang terjadi setelah itu? Serangannya menjadi tidak rasional, termasuk serangan kepada orang-orang seperti saya yang tidak pernah lari dari perjuangan lah kira-kira di situ, tidak pernah melupakan platform-platform dalam perjuangan, tetap kemudian tidak lagi diserang pikirannya, tapi mulai diserang karakternya, ya kan, disebut telah ditaklukkan oleh penguasa dan lain-lain dan lain-lainnya. Jadi kita lagi nggak punya kesempatan lah berdebat tentang sebenarnya ini apa ini yang sedang kita yang sedang kita kontestasikan itu gitu. Nah sekarang terakhir ya, setelah kanan akhirnya mengental, di sebelah kiri tiba-tiba mengental lagi gara-gara belakangan ini, gara-gara adanya kelompok yang merasa Pak Jokowi telah direbut dari mereka. Marahnya rupanya lebih besar lagi marahnya itu. Dan itu yang terakhir mengganggu rasanya Presiden, karena kemarahannya itu semakin seperti pertengkaran pribadi, ya, emosi individual, memakai terminologi pengkhianatan, ya kan, ingkar janji dan lain-lain gitu. Padahal sebenarnya menjadi tidak rasional kita berdebat gitu. Misalnya hak Presiden.
apa benar presiden lalu tidak punya hak untuk menentukan legasinya mau diapakan gitu. Kita boleh nanti berbicara atau kritik sistem gitu ya. Ada orang seperti Pak Jokowi yang 2019 beliau rekonsiliasi dengan lawannya ya kan, yaitu Pak Prabowo. Lalu di sepanjang jalan beliau menemukan ada banyak hal yang bisa dititipkan kepada Pak Prabowo, termasuk hal-hal yang secara real beliau temukan. Misalnya beliau menemukan adalah tidak Indonesia harus mengalami industrialisasi. Tidak bisa industrialisasi itu mensyaratkan hilirisasi. Dia lihat semua kekuatan politik itu tidak real membela hilirisasi, dan yang membela hilirisasi itu adalah Pak Prabowo. Karena itu adalah masa depan bagi industri Indonesia, masa depan Indonesia untuk naik menjadi tangga negara industri. Lalu kemudian dengan itu dia mantap untuk mendukung Pak Prabowo. Beliau juga punya inisiatif untuk menyelamatkan demographic bonus. Yang demographic bonus itu memang tentang 60% pemuda Indonesia yang masa depannya ditentukan oleh politik. Lalu kemudian gara-gara gagalnya koalisi besar dipertahankan, calonnya menjadi 3, tidak seperti yang diharapkan dari awal. PDIP tidak mau bergabung dengan Pak Prabowo, akhirnya muncullah Gibran sebagai kandidat yang memang paling layak untuk merepresentasikan rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, dan tentunya legacy untuk masa depan di mana kepemimpinan kaum muda memang juga sangat diperlukan. Nah, ini logika-logika ini akhirnya tidak bisa kita diskusikan karena pada akhirnya yang sekarang kita terjadi adalah perasaan. Karena itulah saya saran, terima kasih ini sebagai pengantar Bang Miing, nanti untuk dibahas di sini juga saya mengusulkan teman-teman jubir juga untuk hadir mendiskusikan. Marilah kita kembalikan sekarang ke tracknya yang benar. Indonesia sedang memerlukan apa sebagai proposal dan bagaimana kita memitigasi masa depan Indonesia. Itulah sejatinya perdebatan gagasan yang tidak akan bikin kita bertengkar. Karena pada dasarnya kalau kita mengidentifikasi masalah nasional, kita akan banyak bersepakat tentang keadaan kita. Tetapi karena sudah kadung perasaan masuk terlalu jauh, seolah-olah kita nggak bisa bertemu. Siapa sih yang punya hak nominasi? Gitu. Partai politik kah atau presiden? Gitu. Tadinya, ya kan, kalau kita memakai prinsip threshold 0 seperti yang kita perjuangkan itu, kita mau mengusulkan agar partai politik mengendalikan nominasi. Dari awal kita udah menginginkan itu, bahwa partai politik itu harusnya mengendalikan nominasi. Tapi faktanya, karena partai politik kemudian sangat bergantung kepada dinamika pasar, akhirnya partai politik bergantung juga kepada survei, dan pertarungan nominasi ini sangat didominasi oleh masuknya popularitas sebagai prasyarat yang penting gitu. Nah sekarang udah di ujung ya ceritanya ya. Yeah. Akhirnya nominasi itu lepas dari tangan partai politik karena pada dasarnya kemudian pasar lebih dominan. Tetapi yang jauh lebih substantif daripada nominasi oleh partai politik adalah sebenarnya dalam 5 tahun terakhir ini atau 10 tahun terakhir itu gagasan apa yang berkompetisi? Kan itu yang kita tanya. Oh ternyata gagasan yang berkompetisi adalah yang berkuasa dan yang beroposisi atau yang berada di luar pemerintahan. Sekarang kalau begitu siapa yang berkuasa? Ya yang berkuasa adalah kabinet. Siapa pimpinan kabinet? Ya namanya presiden, ya kan? Nah jadi karena itu kalau yang mau kita adu adalah gagasan yang berkuasa sama gagasan yang berada di luar kekuasaan, maka yang paling real untuk memimpin koalisi adalah presiden. Itu sebabnya menjadi sah bagi kita waktu itu mengusulkan agar presidenlah yang memimpin koalisi besar, karena yang akan diadu adalah kontestasi dari gagasan yang ada dalam kabinet ini gitu loh. Nah, waktu itu idenya rekonsiliasi dan legacy, kita udah berulang-ulang mengatakan ini ya. Calon presidennya adalah Pak Prabowo, itu udah jelas. Kenapa? Karena Pak Prabowo inilah yang paling konsisten mencalonkan diri dan sekarang dia adalah calon presiden
dari satu atau dua partai paling besar dan paling banyak pendukungnya, surveinya juga paling tinggi. Presidennya Pak Prabowo, wakilnya siapa? Tadinya mau dicari dari PDIP, partai terbesar lainnya. PDIP nggak mau. Nah, disitulah kemudian terjadilah keretakan. Tapi koalisi besarnya dianggap oleh presiden harus bertahan, maka mesti dicarilah calon yang disepakati oleh koalisi besar. Nah, koalisi besar bersepakat bahwa calonnya Gibran. Saya kira ini ya, ada begitu banyak momentum, ada begitu banyak peristiwa dan kesempatan yang memang tiba-tiba kesempatan itu diberikan kepada Prabowo Gibran, kolaborasi dari dua generasi yang luar biasa menghadapi demographic bonus, dan itu jarang sekali dialami oleh negara kita, oleh Indonesia. Nah, saya kira dengan itulah kemudian kita percaya bahwa calon ini akan mudah memenangkan pertarungan ini, dan insya Allah calon ini juga kita percaya yang akan sanggup menyelesaikan banyak persoalan ke depan. Adapun Mas Gibran sendiri sebagai pribadi dan sebagai orang yang orang tuanya presiden, ya kan, orang tuanya wali kota 2 periode, gubernur di Jakarta, presiden 2 periode. Tentu inilah yang mengkonversi keluarga Jokowi dari keluarga wirausaha menjadi keluarga politik. Itu sah sekali, dan kalau kita berbicara keluarga politik itu adalah kaderisasi. Jadi jangan dipersoalkan lagi soal pengalaman. Nggak bisa dibandingkan dengan Ganjar, dia belajar sama siapa politik, dan lain-lain siapa belajar politik. Sementara ini ada orang yang ditraining oleh keluarga politik, nggak perlu lagi dipersoalkan itu, apalagi dia menjadi wali kota. Nah, sekarang kalau menurut saya momentumnya dua tokoh bersatu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, melahirkan capres yang akan datang, Prabowo dan Gibran. Semua aturan sudah selesai, MK sudah selesai. Sekarang kita tinggal melaju ke depan dengan optimisme bahwa kepemimpinan kaum muda akan real, kolaborasi antar generasi akan real, dan ini yang menyebabkan kita yakin bahwa ini akan dimenangkan gitu, Bang Miing. Jadi logikanya sangat rasional ini untuk kita perdebatkan ke depan gitu, Bang. Subscribe Berita Surakarta.